Halo, apa kabar? Jadi aku baru aja selesai nonton series dari Indonesia yang judulnya Gadis Kretek. Series ini keluaran dari Netflix, ada 5 episode yang masing-masing cuma sekitar 1 jaman. Jadi bisa dibilang seriesnya nggak terlalu panjang juga. Tapi langsung aja, series ini intinya sebenarnya secara garis besarnya menceritakan tentang industri kretek di tahun 1960-an. Tapi bisa dibilang fokus utamanya itu ceritanya lebih kepada kisah cinta dan drama dari 2 orang karakter utama. Yang pertama adalah seorang perempuan yang bernama Dasyah, yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo, yang punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap dunia kretek, khususnya dalam meramu saus yang mereka bilang adalah rahasia utama dalam menciptakan rasa dalam kretek. Dan karakter utama lainnya adalah seorang laki-laki yang bernama Suraya, yang diperankan sama Aryo Bayu, yang kebetulan bekerja dengan Pak Idrus, ayahnya Dasyah. Nah, kemudian terjadilah cerita dan drama dari kedua karakter ini, karena keduanya itu saling jatuh cinta, yang tentu saja semuanya itu nggak akan berjalan dengan mulus. Nah, pertama-tama, yang langsung terlihat luar biasanya dari series ini itu adalah dari sisi para pemerannya sendiri. Karena ya dari para pemeran utamanya sendiri aja udah kelihatan ya, ada Dian Sastro, ada Aryo Bayu, ada Putri Marino, Arya Saloka, Tisa Biani, Sila Dara, bahkan untuk para pemeran seniornya sendiri aja ada Priti Moti, Rukman Rosadi, Tuti Kirana, Ine Febrianti. Intinya, menurutku ini adalah series yang deretan pemerannya itu gila bener. Dan aku rasa juga sesuai banget hasilnya. Karena mereka semua emang beneran ngasih performa yang bagus banget di setiap karakter mereka masing-masing. Dan aku salutnya juga sama series ini, itu nggak usah untuk performa dari para pemeran utamanya. Karena kan ya udah pasti ya, nama-namanya gede semua. Tapi bahkan untuk para pemeran yang bisa dibilang pemeran ekstras aja, kayak pemeran-pemeran yang munculnya mungkin cuma sekali atau mungkin nggak terlalu sering, itu aja juga bagus semua. Natural, nggak kelihatan mereka cuma tambahan doang, dan yang pasti sama sekali nggak merusak suasana dari setiap adegannya. Karena sebenarnya kan banyak sekali adegan yang rame jumlah pemerannya di series ini. Dan menurutku sepanjang series dari awal sampai habis, aku nggak menemukan satu adegan pun yang pemeran tambahannya kerasa janggal dan aktingnya kerasa kayak nggak natural. Jadi baik para pemeran utamanya tentu bagus semua, begitupun juga untuk para pemeran ekstrasnya. Sampai seriesnya habis, nggak ada yang jelek sama sekali. Dan selain karena para pemerannya yang emang bagus, aku juga cukup yakin kalau hal ini juga nggak lepas dari pengaruh sutradaranya, Kamila Andini dan Iva Isfansyah, yang aku rasa emang berhasil dari sisi ngarahin para pemain-pemainnya, terutama ya mungkin untuk para pemeran tambahan-tambahannya. Ditambah lagi, semua adegan yang ada di series ini tuh emang bagus semua. Banyak banget bagian-bagian yang adegannya itu menjadi favoritku. Baik itu dalam satu rangkaian adegan yang utuh, seperti ketika bagian montage, atau mungkin urutan penyampaian adegannya yang emang bagus banget, ataupun sebagai adegan masing-masing yang aku sendiri juga sampai sekarang masih banyak teringat dengan adegan-adegannya. Banyak sekali pengambilan gambar yang cantik juga, dan hal-hal secara sinematografi kayak kapan kameranya harus close up, kapan kameranya harus ngikutin karakternya, dan banyaknya variasi dalam angle dan cara pengambilan gambar. Hal-hal kayak gitu kelihatan diperhatiin banget. Dan memang buktinya di setiap ada adegan ngobrol, maka juga akan selalu ada aja cara dan variasinya supaya series ini tetap menarik. Sehingga sebagai series yang cenderung lebih banyak bagian ngobrolnya, aku bisa bilang kalau ini series nggak ada momen kita dibuat bosen sama sekali. Dan pacingnya juga enak banget dari awal sampai habis. Plus, mungkin juga karena kelima-lima episodenya itu disutradarai masih oleh orang-orang yang sama, jadinya seluruh seriesnya itu bisa dibilang tetap terjaga untuk rasanya. Jadi nggak perlu khawatir lah, tetap terjaga konsistensi bagusnya dari awal sampai akhir. Dan tentu di luar hal-hal teknis, bahkan ceritanya sendiri aja sebenarnya emang udah menarik banget. Aku pribadi emang tertarik dengan film-film atau series yang temanya ada hubungannya dengan sejarah. Ya walaupun memang di series ini tuh fokusnya lebih ke kisah cinta antara karakter Dasyah dan Suraya. Tapi pada dasarnya menurutku Gadis Kretek ini banyak menceritakan tentang sejarah industri kretek yang memang lagi kencang-kencangnya di tahun 1960-an. Apalagi di sini kan juga masih ada kaitannya dengan keadaan politik Indonesia di masa itu. Yang mana bagian ini juga bisa dibilang konsepnya cukup berhasil, karena ceritanya bisa menghubungkan kisah yang bisa dibilang fiksi dengan kejadian yang nyata. Yang kejadian nyatanya ini dampaknya akan gede banget
terhadap apa yang akan terjadi di cerita series ini ke depannya. Plus kalau aku inget-inget, kayaknya selama aku nonton series ini tuh nggak ada momen kita nggak penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan salah satu hal yang aku hargai sekali juga dari cara penceritaannya adalah semua hal itu nggak terjadi secara tiba-tiba, yang nggak ada fondasi atau ditis di bagian sebelumnya. Itu nggak ada yang seperti itu sama sekali. Jadi semua yang akan terjadi di series ini hampir bisa dipastikan udah dikasih pembangunan secara cerita. Dan payback atau hasil dari pembangunannya tersebut juga akan terasa sekali secara emosional di momen-momen plotnya diperlihatkan. Dan hal berikutnya yang bikin seru juga adalah series ini bisa dibilang punya dua plot utama. Yang satu ya yang tadi, kisah cinta antara Dasyah dan Suraya. Dan yang satu lagi tentang masih Suraya juga, tapi kondisinya udah tua. Dan sudut pandangnya akan dari sisi anaknya, Lebas yang diperankan sama Arya Saloka, yang sepanjang series akan melaksanakan apa yang diminta oleh Suraya yang udah tua. Yang pada intinya, Lebas akan mencari tahu tentang sejarah dari keluarganya. Nah nanti seriesnya akan bolak-balik tuh, antara plot yang di masa lalu dan dengan yang di masa depan ini tadi. Dan memang, sebenarnya aku sempat khawatir, apakah bagian cerita tentang Lebas ini akan bikin bosen dan takutnya akan mengganggu pacing cerita di masa lalu yang emang udah menarik banget. Tapi kenyataannya nggak sama sekali, dan malahan ceritanya ternyata sama menariknya, terutama ketika udah ada karakter Arum yang diperankan oleh Putri Marino, itu makin menambah rasa penasaran kita sebagai penonton. Karena, ya bisa dibilang banyak nggak disangkanya lah. Dan cara bolak-balik antar plotnya ini juga mulus soalnya. Pendekatannya pakai cara narasi, yang ceritanya akan dibaca dari surat-surat serta diary dari karakter yang bersangkutan, sehingga balik lagi rasanya akan natural dan nggak maksa sama sekali. Menurutku agak mirip-mirip sama film Forrest Gump dari segi narasinya. Jadi masih bolak-balik gitu. Dan karena aku juga udah cukup terinvest atau cukup terlekat dengan kedua ceritanya, jadi ketika kita ngelihat cerita dari sudut pandangnya Lebas, aku malah penasaran dengan kelanjutan cerita kisah cinta antara Dasyah dan Suraya. Tapi ketika kita udah balik ke sana, aku jadi penasaran dengan kisahnya Lebas. Makanya aku tadi bilang kalau nggak ada waktu kita akan bosen sama sekali. Karena pasti akan selalu penasaran dengan kedua kisah yang emang udah menarik banget. Jadi secara keseluruhan menyenangkan sekali. Dan satu hal lagi yang sebenarnya tadi aku lupa bilang waktu aku ngomongin acting dari para pemerannya. Jadi saking bagusnya acting dari semua pemerannya ini ya, jadinya banyak banget momen-momen yang mungkin bisa dibilang akan kerasa keren atau mungkin mengharukan, sedih atau epic bahkan. Intinya ngelihat adegan dan momennya itu apa. Yang adegannya itu sebenarnya ya kebanyakan cuman adegan ngerokok doang. Tapi ketika aku nonton, rasanya emosiku tuh kayak bercampur aduk gitu. Dan hebatnya lagi, ini kan masih satu kegiatan yang sama. Kita ngelihatnya tapi udah rasanya beda banget. Cuman karena mungkin konteksnya yang emang beda, atau emang karena ekspresi dari para pemerannya yang berhasil banget untuk ngasih rasa yang berbeda-beda dari satu kegiatan yang sebenarnya sama. Intinya, sekali lagi aku sangat salut sama performa dari semua pemerannya. Ya, jadi secara keseluruhan menurutku ini adalah series yang bagus banget dengan tingkat relatability yang tinggi juga, sehingga aku rasa orang-orang akan harusnya lebih mudah untuk merasakan emosional dari series ini, yang mana sebenarnya nggak usah dari itu aja, dengan semua performa dari para pemerannya yang udah bagus banget, dengan ceritanya yang emang sangat bikin penasaran dan emang udah menarik dari sononya, plus juga dengan tema yang dibawain, bahkan ada sisi politik serta kejadian tentang Indonesia yang berhubungan dengan sejarah dari tahun 1960-an, mungkin aku bisa bilang kalau ini adalah series terbaik untukku di tahun ini. Jadi silahkan tonton kalau misal kamu tertarik, yang mana tentu aku pasti merekomendasikan sekali supaya kamu nonton, dan aku yakin kamu juga punya pendapat sendiri. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga bahagia selalu semuanya.